Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya Fikri Wijaya akan membawakan sedikit materi mengenai chapter 12 yang membahas tentang masalah hukum dan pajak dalam mendirikan suatu startup. Bab ini akan menggunakan contoh dari Dev dan Deborah, yaitu dua orang founder yang menghadapi berbagai isu legal ketika mulai usaha. Tujuan dari bab ini adalah memberikan pemahaman mengenai aspek hukum yang sering diabaikan oleh founder pemula, mulai dari risiko ketika keluar dari pekerjaan sebelumnya, pemilihan struktur bisnis, perekrutan, pembagian ekuitas, hingga aturan sekuritas saat mencari investor. Semua hal ini menjadi krusial bagi keberlangsungan sebuah startup. Oke, bagian satu itu adalah mengenai hukum terkait pekerjaan lama. Ketika seseorang mau mulai satu startup, ia sering sekali masih terikat pada perjanjian dari tempat kerja sebelumnya. Misalnya NDA, perjanjian non kompetisi, atau perjanjian hak cipta atas inovasi yang dibuat selama bekerja. Jika melanggar, founder bisa dituntut karena dianggap membawa informasi atau peluang bisnis perusahaan lama. Dan ketika founder bekerja pada perusahaan lamanya, terdapat doktrin peluang korporat. Doktrin ini menyatakan bahwa seseorang karyawan atau direktur tidak boleh mengambil peluang bisnis yang seharusnya menjadi milik perusahaan. Jika mereka menemukan peluang baru, mereka wajib melaporkan kepada perusahaan terdahulu. Jika tidak, itu bisa dianggap mencuri kesempatan bisnis. Ini penting bagi founder yang dulu bekerja di perusahaan serupa dengan startup barunya. Dalam melindungi inovasi dari suatu perusahaan, terdapat beberapa bentuk perlindungan karya bisnis. Yang pertama dalam perlindungan intelektual. Startup biasanya sangat bergantung pada inovasi. Karena itu melindungi kekayaan intelektual adalah hal yang utama. Hak cipta melindungi kode dan desain, sementara paten melindungi inovasi teknis. Selain itu, ada juga rahasia yang hanya aman jika perusahaan punya NDA. Founder harus memastikan setiap orang yang terlibat telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Kedua, itulah perjanjian non-kompetisi. Non-kompetisi membatasi seseorang untuk bekerja di industri yang sama setelah keluar dari perusahaan. Namun non-kompetisi hanya sah jika durasinya wajar, wilayahnya terbatas, dan cakupannya jelas. Founder harus mengecek apakah mereka memiliki non-kompetisi sebelum mendirikan startup agar tidak digugat. Yang kedua, itu adalah bagian bentuk badan usaha. Dalam pemilihan struktur bisnis, ada empat bentuk utama badan usaha. Pertama, sole proprietorship yang simpel tapi berisiko karena semua tanggung jawab ditanggung pribadi. Kedua, partnership lebih fleksibel tapi risiko pribadi tetap ada. Yang ketiga, corporation yang memberi perlindungan hukum tapi pajaknya dua kali. Yang keempat adalah LLC, gabungan fleksibilitas partnership dengan perlindungan corporation. Founder harus memilih berdasarkan risiko dan model bisnis. Setelah memilih struktur bisnis, terdapat kontrol yang harus dilakukan di dalam perusahaan. Dalam corporation, kontrol ditentukan secara hierarkis, pemegang saham, dewan direksi, lalu eksekutif. Sedangkan di LLC kontrol lebih fleksibel, bisa dimiliki anggota baru atau manajer. Sementara kemitraan dapat menyesuaikan pengambilan keputusan sesuai dengan perjanjian. Karena itu, founder harus sejak awal menentukan siapa yang berwenang mengambil keputusan besar. Selanjutnya dalam memilih nama bisnis tidak boleh sama atau membingungkan dengan perusahaan lain. Nama juga tidak boleh menyesatkan publik. Ini penting karena nama perusahaan merupakan identitas legal dan brand dari sebuah usaha. Founder harus memastikan nama aman secara hukum. Selain itu juga ada perjanjian antar pendiri. Banyak startup gagal bukan karena ide buruk, tapi karena konflik antar founder. Karena itu perlu perjanjian tertulis yang mencakup pembagian kepemilikan, hak suara, peran masing-masing, dan apa yang terjadi jika salah satu founder pergi. Perjanjian ini berupa shareholder agreement atau operating agreement. Masuk ke tahap ketiga, yaitu adalah perekrutan dan agensi. Founder perlu sepakat soal komitmen waktu, kompensasi, dan mekanisme evaluasi kinerja founder lainnya. Dokumen yang tertulis penting agar investor tidak bisa memecat salah satu founder tanpa dasar yang jelas. Hal ini mencegah konflik di masa depan. Disinilah bentuk pentingnya negosiasi dari peran founder. Selain itu, sebagai
karyawan bertindak sebagai agen perusahaan. Artinya tindakan mereka bisa mewakili perusahaan secara hukum. Ada tiga jenis wewenang, yaitu nyata, tersirat, dan tampak. Perusahaan dapat terikat oleh kontrak yang dibuat oleh karyawan selama berada dalam ruang lingkup wewenangnya. Yang terakhir yaitu adalah tanggung jawab dari perusahaannya sendiri melalui doktrin responden superior. Perusahaan bertanggung jawab atas kesalahan karyawan selama bekerja. Misalnya jika karyawan lalai hingga menyebabkan kerugian pihak lain. Karena itu penting untuk memiliki kebijakan kerja yang jelas dan supervisi yang baik. Terdapat pun aturan kontrak kerja dan juga non-kompetisi. Kontrak kerja dapat bersifat at will, artinya kedua belah pihak dapat mengakhiri hubungan kapan saja. Kemudian beberapa klausul, misalnya non-kompetisi atau terlalu ketat, tidak akan ditegakkan di pengadilan. Founder harus menyusun kontrak yang wajar dan ilegal. Saja bab keempat itu adalah mengenai ekuitas, pajak, dan asuransi. Memberikan ekuitas pada karyawan adalah cara yang efektif untuk menarik talenta. Namun perlu diperhatikan aspek pajaknya. Pajak muncul ketika ekuitas menjadi vested. Opsi yang umum digunakan adalah stock option, ISO, phantom stock, dan SAR. Founder harus memilih skema yang sesuai dengan kemampuan finansial dari perusahaan. Adapun beberapa contoh asuransi bagi startup itu adalah asuransi asuransi properti, asuransi tanggung jawab, asuransi orang kunci, asuransi gangguan usaha, serta asuransi kesehatan dan tunjangan karyawan. Kenapa asuransi merupakan hal yang penting bagi perusahaan? Karena asuransi dapat mengurangi risiko keuangan besar di awal operasi. Bagian kelima yaitu fundraising dan sekuritas. Startup biasanya mendapatkan dana awal dari angel investor, teman, atau keluarga. Namun founder seringkali lupa bahwa menjual saham kepada siapapun artinya mereka sedang menawarkan sekuritas. Ini berarti mereka perlu patuh pada hukum sekuritas. Adapun beberapa aturan sekuritas, hukum sekuritas seperti Security Act 1933 dan 1934 melindungi investor dari penipuan. Ada juga aturan negara bagian yang disebut Blue Sky Laws. Jika ingin melakukan private placement, perusahaan harus memastikan investor memenuhi syarat sebagai investor terakreditasi dan pelanggaran hukum sekuritas dapat berakibat denda besar jika kewajiban mengembalikan dana investor. Terakhir penutup, kesimpulannya, founder startup tidak cukup hanya memiliki ide dan inovasi. Mereka juga harus memahami aspek hukum yang kompleks, mulai dari kontrak lama, bentuk badan usaha, perjanjian founder, perekrutan, ekuitas, hingga aturan sekuritas. Dengan pemahaman hukum yang baik, startup dapat tumbuh dengan lebih aman dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.